Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik anak-anak, untuk minggu kali ini kita akan mempelajari tentang masyarakat Yathrib sebelum Islam. Ustadz mohon kalian menyimak baik-baik dan diperhatikan supaya nanti bisa paham. Baik anak-anak, kita memasuki materi yang pertama. Langsung saja. Baik, yang pertama adalah posisi kota Yathrib. Jadi dahulu sebelum menjadi nama Madinah, awalnya adalah kota Yathrib. Jadi sebelum sekarang menjadi kota Madinah, dulunya adalah Yathrib. Jadi kota Yathrib ini terletak di sebelah utara kota Mekah. Jadi kalau di peta itu biasanya kalau sebelah utara itu terlihat di atasnya suatu daerah. Jadi kalau di peta misalnya di sebelah utara, jadi tergambar di sebelah atasnya dari kota Mekah. Kemudian selanjutnya adalah keadaan geografis kota Yathrib. Jadi wilayah kota Yathrib ini dikelilingi oleh pegunungan, sehingga tanah di kota Yathrib ini sangat subur dan menjadi pusat pertanian serta perkebunan. Hasil perkebunan terbesar dari kota Yathrib ini adalah anggur dan kurma. Kemudian selain perkebunan, ada sebagian masyarakat Yathrib yang juga berternak. Mereka berternak binatang unta, kambing, sapi, kuda. Selain menjadi wilayah yang baik untuk pertanian dan peternakan, Yathrib ini juga menjadi pusat perdagangan. Dalam jual beli, mereka sudah menggunakan mata uang dinar dan dirham atau emas dan perak. Terkadang mereka jual beli menggunakan cara barter atau tukar menukar barang. Jadi kalau barter ini contohnya salah satu masyarakat itu punya ayam, sedangkan masyarakat yang lain itu punya buah-buahan. Yang punya ayam ini tadi kan tidak punya uang, jadi mengajak bertukar dengan buah-buahan tadi dan terjadilah pertukaran antara ayam dan buah-buahan. Maka hal ini yang dinamakan barter, seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu kepercayaan masyarakat Yathrib sebelum Islam. Jadi masyarakat Yathrib sebelum Islam datang atau sebelum dakwah Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah berupa ajaran agama Islam. Jadi mereka meyakini beberapa agama. Yang pertama adalah agama Yahudi. Mengapa agama Yahudi? Karena sebagian warga Yathrib ini adalah suku pendatang. Jadi para pendatang ini beragama Yahudi. Jadi mereka ada beberapa suku yang dari kota Yathrib. Yang pertama ada suku Bani Hainuqa, kemudian Bani Nazir, dan Bani Huraisyah. Selain itu, ada juga suku yang asli Arab, penduduk Arab yang menetap di Yathrib. Mereka itu adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka beribadah dengan menyembah berhala. Ajaran ini disebut juga adalah paganisme. Jadi mereka menyembah berhala, agama yang menyembah berhala atau patung atau benda-benda yang lain itu disebut paganisme. Jadi mereka meyakini ada kekuatan alam seperti matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Itu yang mereka sembah dari suku yang tadi. Kemudian di Yathrib ini juga ada masyarakat minoritas, yaitu suku Najran. Nah, jadi suku Najran ini adalah suku yang beragama Nasrani. Jadi di sana sudah ada suku yang beragama Nasrani. Kemudian materi selanjutnya adalah kehidupan suku-suku yang tinggal di kota Yathrib. Jadi pada mulanya ya anak-anak, suku-suku yang ada di kota Yathrib ini hidup damai berdampingan. Jadi mereka hidup rukun, saling menyayangi. Mereka biasa dalam kehidupan bermasyarakat itu satu sama lain meskipun perbedaan tidak ada masalah. Mereka berperilaku terpuji, dermawan. Dermawan itu suka memberi, saling menolong. Mereka juga pemberani,
Jadi banyak. Kemudian saat mereka tamu, mereka memuliakan tamu karena salah satu suku yang tadi adalah suku pendatang, jadi mereka di sini juga dimuliakan. Jadi, tapi seiring berjalannya waktu, salah satu suku tadi eh, mereka saling curiga mencurigai, saling mengancam. Bahkan salah satu suku Aus dan suku Haraj pun saling berselisih. Jadi mengapa mereka bisa seperti itu? Karena suku Yahudi ini mengadu domba mereka. Jadi seperti saat ini ya, suku Yahudi itu dari dulu memang suka mengadu domba. Dia mengadu domba kedua suku tersebut. Jadi penyebabnya adalah masalah ekonomi. Mereka sering bermasalah itu saling memperebutkan wilayah yang ada subur di kota Yatsib itu. Memperebutkan wilayah, kemudian oleh suku Yahudi diadu domba sekalian. Suku Aus dan suku Kharas tersebut dapat bersatu akhirnya, justru malah menyerang balik suku Yahudi yang mengadu domba karena mereka sadar mereka bersaudara dan mereka paham yang mengadu domba suku Yahudi. Akhirnya pada suatu ketika kembali akhirnya dua suku tersebut malah bisa bersatu untuk melawan suku Yahudi yang mengadu domba mereka. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu keadaan ekonomi dan peradaban masyarakat Yastrib. Baik, yang pertama adalah hasil kekayaan alam kota Yastrib. Jadi kota Yastrib merupakan daerah perkebunan yang tadi di awal sudah Ustadz bahas. Hasil yang paling melimpah adalah kurma dan anggur. Kemudian kurma merupakan hasil alam yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka. Salah satunya sebagai makanan. Bahkan kurma juga bisa menjadi alat untuk tukar-menukar barang atau yang tadi disebut barter ya anak-anak. Di kota Yastrib terdapat beberapa pabrik. Sebagian besar ini dikelola oleh orang-orang Yahudi atau Bani Khaniqah, adalah kabilah Yahudi terkaya di Yastrib. Jadi mereka juga menguasai perekonomian di kota Yastrib. Kemudian menjadi anugerah ya bagi kota Yastrib bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tanah ini sangat subur sehingga bisa digunakan untuk pertanian tadi ya, untuk bercocok tanam, menanam kurma dan anggur. Jadi selain itu banyak sumur-sumurnya yang menjadi kunci. Jadi dapat mengairi persawahan dan perkebunan yang ada di kota Yastrib ini dengan lancar tanpa hambatan. Jadi meski demikian, kebutuhan makanan mereka tidak mencukupi sehingga harus membeli bahan pokok lainnya dari Syam, yaitu negeri yang lain seperti tepung, minyak, dan madu. Kemudian selain bertani, penduduk Yastrib juga berternak. Seperti yang tadi awal dibahas, yaitu hasil ternak mereka seperti unta, sapi, kambing, kuda, kemudian yang banyak juga domba. Kemudian setelah itu ada juga pasar-pasar yang banyak di Yastrib. Ada juga pasar yang besar yang terkenal di Yastrib adalah pasar Bani Khaniqah tadi ya. Kemudian macam-macam jual beli yang ada di pasar tersebut, ada jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam pun juga sudah ada. Yang di sana juga sudah menggunakan mata uang dinar dan dirham. Kemudian masyarakat juga mengalami perubahan waktu ke waktu. Ini maksudnya kota ini juga semakin berkembang, semakin maju. Jadi contohnya sudah banyak rumah-rumah yang bagus, sudah ada halaman, meja kursi pun juga sudah baik, itu menandakan bagusnya peradaban yang ada di kota ini. Jadi intinya peradaban di kota ini sudah baik, seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, kita telah sampai di akhir materi. Sebelum Ustadz akhiri pembelajaran kali ini, ada sedikit tugas untuk kalian, yaitu silakan anak-anak mencatat materi yang menurut anak-anak penting hari ini. Tidak usah banyak-banyak. Nanti setelah dicatat, silakan difoto, kemudian nanti dikirimkan pada form absensi yang nanti Ustadz kirim melalui Google Form ya.
Jadi silakan dikerjakan, nanti dikirim isi foto saja. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.